Halo semua, berjumpa lagi di channel ini. Di video kali ini teman-teman, kita tidak bahas masalah teknik penanaman, teknik perawatan maupun teknik untuk mengatasi penyakit ya teman-teman ya. Melainkan di video kali ini kita akan berbagi, saya akan menunjukkan jenis kakao mana yang tahan terhadap penyakit ya teman-teman, sehingga layak untuk teman-teman tanam di kemudian. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang akan membudidayakan kakao. Semoga ini menjadi referensi teman-teman yang akan berbudidaya kakao ya teman-teman ya, sehingga nanti apabila sudah mendapatkan pilihan jenis kakao mana yang akan ditanam dan tidak akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari ya teman-teman. Karena salah pilih bibit, kita nantinya akan menyesal ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, ikutin video saya selanjutnya. Jangan di skip-skip teman-teman ya, karena kita akan menunjukkan realita di lapangan kakao mana yang tahan terhadap penyakit ya, khususnya penyakit PBK ya teman-teman ya. Karena penyakit ini yang sangat merugikan. Memang semua jenis penyakit juga tetap merugikan kita sebagai petani, tapi penyakit PBK ini dia akan membuat buah kakao kita menjadi rusak. Walaupun bisa kita panen, tapi dia hasilnya tidak maksimal ya teman-teman ya, dan tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaiknya teman-teman. Yuk, tidak berlama-lama teman-teman, saya tunjukkan satu persatu jenis kakao teman-teman ya, yang kita budidayakan, yang saya budidayakan di sini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini jenis kakao merah ya teman-teman ya, yang sering disebut orang MCC 02 atau klon 45 ya teman-teman ya. Nah, ini bagus hasil panennya, bijinya bagus, tidak terserang PBK ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Kita kupas dulu ini dan kita tunjukkan pada teman-teman semua. Nah, ini dia teman-teman, contohnya itu ini klon 45 ini teman-teman ya, berwarna merah. Jadi klon 45 itu teman-teman ya, itu yang bijinya sejumlah 45 ya teman-teman ya. Kalau kita hitung bijinya maka dia berjumlah 45, rata-rata 45 ya teman-teman ya. Ini biasa disebut, banyak yang menyebutnya klon 45. Ini kakao berasal dari Sulawesi ya teman-teman ya. Bibitnya bibit kakao Sulawesi MCC 02. Nah, ini teman-teman ya, berwarna merah. Ini aman dari penyakit, walaupun dia terserang tapi buahnya tetap bagus ya teman-teman ya. Walaupun dia kena tuh sedikit, tapi masih bisa kita panen, dan hasil buahnya mayoritas bagus ya teman-teman ya. Memang ini kita perawat, kita semprot, kita menggunakan Agrodex dan EM4. Nah, hasilnya seperti itu ya teman-teman ya. Lumayan bagus ya, bisa dikatakan bagus ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti kita lihat lagi ya teman-teman ya, jenis lain, jenis kakao lain ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman nilai sendiri ya teman-teman ya, hasil daripada buahnya ini. Dia bagus, sangat bagus ya teman-teman ya. Dia tidak ada yang mengeras, tidak ada yang terserang PBK, mayoritas tidak ada ya teman-teman ya, bagus. Ini nanti teman-teman kita tunjukkan lagi jenis yang lain, sehingga teman-teman bisa membandingkan ya teman-teman ya, bibit mana, klon mana yang layak untuk ditanam ya teman-teman ya. Sehingga nantinya kita setelah kita tanam, kita tidak merugi teman-teman, karena kita kalau salah pilih, kita nantinya rugi teman-teman ya. Saat kita panen ternyata buahnya jelek dan gampang rawan diserang penyakit, itu sangat merugikan kita ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, lembut, matangnya bagus,
Dan ini juga memang saya ambil tidak terlalu matang itu teman-teman ya. Yang penting kan dia sudah matang. Mungkin teman-teman juga perlu tahu bagaimana cara memilih yang matang. Nah ini dia teman-teman ya. Nah ini kita lihat yang lain. Ini jenis hijau ya teman-teman ya. Ini kakao hijau MCC 01 ya teman-teman ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi teman-teman ya, karena memang kita bukan ahli di bidang ini teman-teman ya. Nah itu jenisnya yang hijau. Memang ada beberapa jenis hijau teman-teman ya. Ini yang model ini teman-teman ya, yang kulitnya mengkilat. Dia sama mirip dengan MCC 02. Dia tidak bergerigi seperti belimbing. Dia bentuknya sama dengan MCC 02 yang merah ya teman-teman ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya teman-teman ya. Bagaimana buahnya, bagaimana isi di dalamnya nanti ya teman-teman. Nah coba kita kupas dulu ya teman-teman ya. Seperti apa isi di dalamnya. Ini yang kakao hijau. Nah seperti ini teman-teman ya. Isinya juga bijinya bagus. Dia walaupun terserang juga dia tidak seberapa ya teman-teman. Nah bisa teman-teman perhatikan isinya juga bagus ya, bijinya bagus ya teman-teman ya. Dia tidak terlalu walaupun dia kena serang penyakit PBK, tapi dia tidak terlalu parah ya teman-teman ya. Serangannya tidak sampai membekukan biji yang di dalamnya atau menggerek buah di dalamnya ya teman-teman ya. Nah ini contohnya ya teman-teman ya, yang jenis ini yang kakao hijau. Nah seperti itu teman-teman buah hasilnya. Hampir sama dengan MCC 02 tadi yang klon 45 ya teman-teman ya. Dia tidak beda jauh ininya kualitasnya. Nah isi di dalamnya juga bagus dan tidak terlalu rusak teman-teman ya, tidak terlalu termakan oleh penggerek buah ya teman-teman ya. Nah coba kita lihat yang satu ini teman-teman, kita kupas dulu ini biar teman-teman tahu. Nah itu teman-teman ya, itu memang ada terserang sedikit tapi tidak parah ya teman-teman ya. Artinya masih bisa kita ambil, masih bisa kita manfaatkan buahnya dan tidak sulit memanennya ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya, yang jenis yang satu ini. Baik, nanti juga akan kita saya tunjukkan nanti jenis yang hijau juga, tapi yang berbeda jenis ya teman-teman ya. Saya kurang paham dia modelnya, namanya jenis kakao apa, yang jelas dia hijau teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lebih paham nanti yang tahu apa nama kakao ini. Baik teman-teman, kita lihat yang satunya ya teman-teman, yang lain ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa membandingkan kira-kira bibit yang mana yang bisa atau layak kita tanam, kita budidayakan di kebun kita ya teman-teman ya, agar hasilnya maksimal nantinya ya teman-teman. Nah ini yang satu teman-teman ya, hijau juga tapi dia bentuknya lebih persegi ya teman-teman ya, seperti belimbing ini teman-teman ya, seperti belimbing. Kita bandingkan biar teman-teman bisa menilai sendiri teman-teman ya, biar teman-teman tahu dan teman-teman bisa melihatnya manakah yang layak untuk kita tanam, untuk kita budidayakan di kebun kita ya teman-teman ya. Nah ini yang jenis hijau yang persegi seperti belimbing ya teman-teman ya, itu rawan terserang PBK itu ya teman-teman ya, rawan terserang dan buahnya sering sekali dia busuk teman-teman ya. Nah ini kita tunjukkan bukan rekayasa teman-teman ya, supaya kita bandingkan kenyataan di lapangan teman-teman ya, supaya teman-teman nantinya bisa
menentukan kakao mana yang layak untuk kita tanam. Baik, nanti kita tunjukkan yang hijau yang satunya ya teman-teman ya, yang jenis hijau yang buahnya lebih besar-besar teman-teman ya. Nah, yang satu ini teman-teman ya, ini hijau, dia buahnya lebih bergerigi tapi besar-besar teman-teman ya. Kakao ini, nah ini rawan sekali ya teman-teman ya, terserang penyakit PBK itu teman-teman. Penyakit PBK, penyakit jamur, ini sangat rawan sekali jenis ini teman-teman ya. Nah, seperti ini model buahnya, nanti kita kupas dan kita tunjukkan kepada kawan-kawan semua. Kita panen dulu teman-teman ya, ada yang tulen, sudah ada yang kuning. Oke, kita kupas biar ketahuan, biar kelihatan, biar teman-teman semua pada tahu jenis ini hasilnya seperti apa. Nah, ini teman-teman, kita kupas dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau videonya agak bergoyang nih teman-teman ya, karena kameranya kita pegang sendiri. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini sangat rawan sekali terserang PBK ya teman-teman ya, jenis ini. Beberapa kali saya memanennya, ini hasilnya tidak ada yang normal ya teman-teman ya, dari jenis pohon kakao ini. Walaupun kita perawatannya sama, kita semprot juga sama, kita perlakukan sama, tapi hasilnya dia lebih rawan terserang PBK tadi. Dalamnya itu keras teman-teman ya, dan hasilnya kalau menurut kesimpulan saya ini kurang bagus teman-teman ya, walaupun dia buahnya besar-besar, tapi sengaja tidak saya matikan karena akan kita cari tahu, saya akan cari tahu teman-teman ya, bagaimana cara mengatasi ini semua. Karena kalau dia bisa kita atasin, buahnya juga tetap bagus ya teman-teman ya, bagus, dan bijinya pun besar-besar ini teman-teman ya. Cuman itu kendalanya, rawan sekali teman-teman ya. Memang itu tadi teman-teman ya, sengaja tidak kita matikan. Kita akan coba nanti cari solusinya untuk mengatasi daripada serangan daripada penyakit ini teman-teman ya. Nah, mungkin itu teman-teman ya yang bisa kita bagikan dari beberapa jenis kakao tadi. Bisa kita simpulkan bahwa yang lebih tahan penyakit, khususnya penyakit PBK teman-teman ya, itu yang klon 45 tadi teman-teman ya, MCC 02 klon 45, itu yang lebih tahan dari beberapa jenis tadi. Itu yang pertama MCC 02 klon 45. Yang kemudian yang kedua yang hijau tadi, yang hijau yang buahnya mirip dengan MCC 02 ya teman-teman ya. Itu yang masih layak kita budidayakan, masih layak teman-teman tanam. Kita tidak membahas pola tanamnya seperti apa, apakah mau tanam biji, mau sambung pucuk, atau mau stek, itu silakan saja. Itu tergantung pilihan teman-teman semua ya teman-teman ya. Saya cuman menunjukkan kepada teman-teman jenis bibit klon mana yang layak nanti kita tanam, sehingga kedepannya kita tidak menyesal ya teman-teman ya, tidak menyesal di kemudian hari. Nah, itu teman-teman ya kesimpulan yang bisa kita ambil, itu menurut saya teman-teman ya, menurut saya, karena itu yang sudah kita buktikan di lapangan ya teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang mempunyai kesimpulan lain ya, monggo, karena ini saya tunjukkan di kebun saya teman-teman ya. Saya amati dan beberapa kali saya teliti, memang saya amati
saya buktikan sendiri bahwa memang itu yang lebih tahan itu memang MCC 02 Clone 45. Dan yang kalau yang hijau yang tadi ya teman-teman ya, yang jenis tadi itu yang lebih tahan dari penyakit PBK tadi teman-teman ya. Yang hijau yang mirip dengan MCC 02 itunya apa namanya, kulitnya licin, tidak bergerigi ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Kalau yang ini nih, ini lebih parah teman-teman ya, serangan PBK-nya. Yang jenis yang satu ini yang kita kupas ini lebih parah. Sengaja saya tunjukkan teman-teman supaya teman-teman pada tahu. Nah ini teman-teman ya, contohnya ini sangat rawan sekali. Di dalamnya hampir tidak bisa kita panen, keras teman-teman ya, keras membatu teman-teman. Ini itu teman-teman ya yang bisa kita bagikan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi atau menjadi bahan perbandingan teman-teman yang nantinya akan membudidayakan jenis kakao apa, jenis klon apa yang akan ditanam. Nah itu tadi teman-teman ya, kembali lagi kesimpulan kalau menurut saya yang layak untuk ditanam di kebun teman-teman yaitu jenis merah, jenis klon 45 MCC 02 teman-teman ya. Itu yang bagus untuk kita tanam. Baik teman-teman ya, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya.